Yuk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Balik lagi sama saya Gaitse Zahira Sofa di acara Gecha Talks. Nah, tema kali ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Jadi kan teman-teman pengen tahu apa aja sih, apa itu pencernaan manusia, apa aja yang di dalamnya. Jadi kita akan langsung bertanya kepada dokter yang terpercaya. Nah, ini dia bintang tamu kita, Dokter Caca Sahara. Makin cantik aja. Masya Allah. Terima kasih, kamu juga cantik loh. Makasih ya. Udah lama ya gak ketemu. Iya, terakhir tuh kapan ya? Udah lama banget. Iya nih. Ngomong-ngomong gimana sih kabar dokter? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau Gaitse gimana? Alhamdulillah baik juga. Boleh gak sih dokter ceritain pengalaman dokter waktu kuliah gitu ya? Boleh. Jadi kan waktu itu aku SMA-nya di Garut, di tempat tinggal aku, di SMA 16 Garut ya. Terus emang pengennya tuh ke kuliah ke UI atau ke UGM, tapi alhamdulillahnya keterima di UGM. Emang dari waktu kecil cita-citanya pengen jadi dokter. Jadi ya udah pas kuliah ngambil jurusan kedokteran dan pas SMA-nya ngambil jurusan IPA. Nah pas waktu kuliah tuh baik-baik aja sih, gak ada yang sulit, cuman sulitnya itu di skripsi doang kalau menurut aku gitu, tapi gak tahu kalau menurut yang lain. Alhamdulillah gak nyangka banget kalau sekarang bisa jadi seperti ini. Hebat banget ya, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat para penonton ini ya. Nah langsung aja ya masuk ke tema. Mau nanya nih dok, gimana sih dok proses pencernaan pada manusia itu? Nah, kalau untuk tentang pencernaan, walaupun kita udah punya ya, tapi kan kalian juga pasti ada yang belum paham. Nah, di sini tuh yang pertama ada mulut. Mulut itu kan tempat prosesnya mengunyah makanan supaya makanan yang kita makan tuh menjadi lembut. Terus akan lanjut ke kerongkongan. Di kerongkongan akan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang meremas-remas dan mendorong makanan ataupun cairan ke dalam lambung. Setelah itu akan diproses di lambung. Setelah di lambung tuh akan maju ke usus halus, diproses lagi, terus masuk lagi ke usus besar, diproses lagi, dan setelah itu akan ke anus. Ya, yang sering kita lakukan di pagi hari ya. Kalau aku sih di pagi hari. Cukup jelas ya penonton. Ini ada pertanyaan nih dok dari Q&A yang tadi aku buat ya. Mengapa sih mulut itu disebut sebagai awal proses pencernaan makanan? Ya kan kalau misalnya awal pencernaannya itu dari lambung, dari kerongkongan, kan gimana masukinnya gitu? Kan cuma mulut, karena mulut itu merupakan merupakan tempat mengunyah gitu loh. Terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase gitu kan. Jadi ya mulut disebut pencernaan yang paling awal. Tadi kan dokter ngomong ya kalau di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Terus enzim apa aja sih yang ada di dalam mulut itu? Nah, untuk enzim yang ada di dalam mulut itu, selain proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, mulut juga ada enzim seperti enzim lisozim, betain, bromelain, dan amilase. Oh iya nih dok. Penyakit apa aja sih dok yang sering terjadi gitu di dalam mulut itu? Kalau penyakit ya hampir semua orang ya mungkin kita pernah mengalaminya, yaitu seperti sariawan, sakit gigi. Penyakit lainnya juga itu ada gingivitis atau radang gusi, abses gusi atau gusi bernanah, glositis atau radang pada lidah, hipersensitif dan lain sebagainya. Kan makanan itu awalnya dari mulut ya, terus masuk ke kerongkongan. Kerongkongan sama tenggorokan itu beda kan dok? Terus di mana sih letak kerongkongan itu? Nah, memang tenggorokan sama kerongkongan itu kan beda ya, dari fungsinya juga beda. Kalau tenggorokan itu untuk bernapas, kalau kerongkongan untuk menyalurkan makanan dari mulut ke kerongkongan. Kerongkongan itu letaknya di belakang si tenggorokan dan di dekat jantung, serta di dekat
di dekat depan tulang belakang. Oh iya. Terus berapa lama sih dok makanan bisa ngelewatin kerongkongan itu? Nah, kalau untuk itu kan abis tikunya tuh melewati kerongkongan terus menuju ke lambung. Nah, proses perjalanan dari mulut ke kerongkongan itu dari kerongkongan ke lambung itu berjalan selama 4-8 detik. Wah, cepet juga ya dok. Iya, memang cepat ya. Dok, kalau gejala di kerongkongan itu apa aja sih kan? Kalau tadi yang di mulut ada sariawan, sakit gigi, yang gitu-gitu kan. Terus kalau di kerongkongan apa aja? Nah, kalau untuk di kerongkongan gejalanya mungkin hampir semua orang ya pernah ngalamin, soalnya ya gejalanya itu seperti suara serak. Pasti kan kalian semua tuh pernah ngalamin suara kita tuh serak, terus nggak bisa nelen gitu, terus radang tenggorokan yang gitu batuk kronis gitu. Oh iya. Dok, ini ada Q&A yang masuk lagi nih. Ada yang nanya, kenapa sih kalau saat sakit makanan itu jadi gak enak atau hambar gitu ya masuk mulutnya? Bisa jelasin nggak? Boleh. Jadi kalau kita sedang sakit itu kan memang ya, saya juga suka merasakan kalau sedang sakit itu kalau makan tidak terasa apa-apa, kayak hambar gitu, pahit. Itu tuh terjadi karena pelepasan protein dari tubuh yang berfungsi untuk mengatasi peradangan saat kita sedang sakit gitu. Jadi ada proses pelepasan. Jadi memang kalau sedang sakit suka mulut tuh terasa pahit atau tidak terasa apa-apa seperti hambar gitu. Wah, gimana nih teman-teman, udah pada jelas kan? Ya, waktunya udah habis nih dok. Iya. Makasih ya udah mampir ke Gecha Talks. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa berbagi ilmu dengan penonton dari Gecha Talk ini. Nah, cukup segini aja ya teman-teman podcastnya. Sampai ketemu lagi di Gecha Talks.